Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Jahra Channel 22. Ini masih kelanjutan yang kemarin kita di kebun pinus ya teman-teman. Ini singkat cerita kita udah nyampe, udah nemuin tempat dan kita belum buka tenda ya. Kita baru udah dapat tempatnya karena ini masih siang, belum terlalu sore, jadi kita jalan-jalan dulu menikmati suasana di sini ya. Kita rugi ya kalau kita udah jauh-jauh terus udah di stay di situ aja. Enggak, kita tuh jalan ditelusurin semuanya pokoknya ya, dicari. Ya alhamdulillah meskipun aku segede itu tapi aku tetap kuat ya. Meskipun jalan jauh tetap biasa, soalnya biasanya ini kita kalau di rumah biasa jadi Pak Tani dan Bu Tani ya. Jadi kalau masalah jalan ini kita biasa jalan kaki jauh itu enggak masalah. Tapi yang diheranin lemak-lemak kita itu enggak mau luntur. Jadi ya tetap gede aja. Nah, ini pemandangannya tuh bagus banget ya teman-teman. Ini kita juga bisa nginep nih di glamping di sini. Kita bisa, nggak tahu nih berapa ya, mungkin sekitaran 700-600 ribu mungkin ya. Soalnya kalau kita bawa tenda sendiri aja 130 ya, kita udah bawa tenda sendiri. Tapi nggak tahu kalau misalnya kita nginep di tempat seperti ini. Tuh lihat tuh ya. Nah ini singkat cerita, ini suamiku langsung buka ujuk-ujuk udah sampai atas lagi, udah siapin tenda untuk kita bermalam di sini ya. Tapi untuk disarankan ya, seharusnya jangan pakai tenda yang bukan double layer ya teman-teman. Ini soalnya cuacanya di sini juga dingin banget. Dan ternyata sebenarnya ini tendanya masih rembes ya. Dan kita ini kedinginan. Alhasil kita juga tetap tidur di mobil. Kalau kita kedinginan bisa tidur di mobil yang lebih hangat, menurut saya sih seperti itu. Soalnya ini benar-benar rembes karena ini bukan yang double layer. Kalau yang double layer mungkin ini bisa recommended ya teman-teman, itu apa yang tenda yang lebih ini ya, coba komen di bawah. Ya, suasananya seperti ini ya, keseruan-keseruan kita. Ya emang sih kurang seru, soalnya kan emang ini bukan hari weekend ya. Jadi alhasil ya seperti ini. Next time kita udah tahu nih hari-hari yang rame gimana gitu tuh. Lampu-lampu udah mulai menyala dan kita siap bermalam di sini. Ini dingin banget ya. Tolong disiapkan kalau di daerah-daerah pegunungan gini harus pakai jaket, kaos kaki, sal apa semuanya harus dipersiapkan, dan kita ini nggak bawa apapun sama sekali untuk daerah yang dingin. Kita belum ada pakaian hangat, belum ada sama sekali ini ya. Kita emang bener-bener belum mempersiapkan dan kita bener-bener nggak tahu kalau daerahnya sedingin ini gitu. Saya sebenarnya sudah pernah sih ke Bandung, tapi dalam keadaan kayak nginep di sini itu enggak. Nah ini singkat cerita aja, ini kita udah mulai mempersiapkan ala-ala masak gitu ya. Soalnya emang ini tempat jualannya di sekitar situ nggak ada ya, karena emang ini nggak weekend mungkin, jadi nggak ada yang jualan. Untung kita bawa komplit ya, kalau enggak ini kita kayaknya keluar lagi, nanti masuk lagi atau gimana mungkin, nggak tahu deh apa yang terjadi gitu. Untung kita ini bawa sete, bawa kompor, sama bawa gas, peralatan pokoknya komplit ya. Karena apa? Karena anak saya itu nggak bisa makan pedes sama sekali, jadi saya itu susah. Makanya saya siap-siap ini bawa kompor tuh suami. Dan regulatornya ini baru ya, yang tadi itu emang nggak bisa. Kita padahal beli baru itu, nggak bisa, dan ini beli lagi.
Dan akhirnya untung ini kayaknya bisa ya, pasti bisa ya, soalnya ini beli di toko biru. Ini kita beli di toko biru ya. Nah ini suami udah mulai pasang-pasang gitu ya. Ya kembali lagi ke situ ya, anak saya itu susah, nggak bisa makan sembarangan pedes, nggak bisa cabai satupun dia nggak bisa makan, sayuran juga nggak makan dia, makanya dia tuh susah. Nah pas kita ini mau pergi-pergi jauh gitu, kita belum mempersiapkan untuk anak saya, ngajarin anak saya harus bisa terbiasa kita seperti ini gitu. Dan ini kayaknya juga ini ya teman-teman, susah juga ya, tapi nggak tahu. Nah ya ini ya kayaknya tuh susah banget sama suami, cetak kita juga nggak bawa karet double juga enggak, kita ini bener-bener coba kita buktikan bisa nyala apa enggak itu kompornya ya. Dan ternyata itu cetekannya itu dipasang, dan ini kompornya juga baru sih, soalnya masa iya kita mau bawa kompor yang 2 tungku kan nggak mungkin ya, aku punyanya yang 2 tungku jadi ini kompornya juga baru. Dan ternyata teman-teman belum bisa, sangat sulit sekali ini, sampai kayaknya itu kayak tekan tuh anakku wedok tuh ya, anakku wedok dia tuh yang penting ada jajan, ada cemilan gitu, dia diem sama main HP, biasalah ya anak-anak ya gitu. Dan ini juga anakku kan nggak punya temen-temennya ya, cuma mama sama bapaknya aja ini. Terus sama suamiku sampai di kuping-kuping gitu dia, gasnya kayaknya nggak belum nyangkut gitu ya, sampai lama banget ini, sampai diangkat-angkat gitu tuh, aku pun bertindak tuh, coba tuh sama aku angkat-angkat, aku goyang-goyang itu ya. Nah, dari kemarin masalah pergasan ini ya kita ya, tuh sampai dicoplek di itu, Masya Allah luar biasa ya, perjuangan kita tidak semudah itu. Hanya untuk menghidupkan satu kompor saja itu sangat sulit sekali, sampai diputer-puter, diongkek-ongkek, diangkat-angkat, dan aku di situ. Ternyata sebenarnya itu udah nyala ya teman-teman, cuma karena anginnya sangat kencang jadi itu nggak kelihatan, ternyata sebenarnya seperti itu, makanya sampai di kuping-kuping, sampai anakku sama aku itu udah bener-bener ini kita aduh ampun. Dan akhirnya udah bisa tuh anakku, yang penting anakku makan dan kita di sini santai-santai sambil lihat pemandangan, sambil ngerebus air buat isi tremos. Nah ini kita tuh lagi santai-santai gitu ya, meskipun capek kita tetap seneng ya, meskipun ya kurang rame gitu. Sebenarnya kalau rame mungkin lebih seru ya, next time kalau kesini lagi pas weekend ya teman-teman, disarankan pas hari weekend atau nah tuh udah mulai, oh ternyata tadi airnya ngerebus air buat mandi ya. Di sini disarankan kalau mandi pakai air hangat ya kita ya. Tuh, air kita tinggal sedikit. Disarankan kita udah isi tremos, udah apa gitu, kita harus siap-siap
kalau mandi juga bisa nih kita rebus air ya, tapi airnya itu ambil di keran aja nggak apa-apa kalau maksudnya buat mandi gitu ya, jangan air galon sayang. Tuh aku sambil main ponsel ya, sambil santai-santai, sambil video-video gitu. Anakku makan dan suamiku lagi beres-beres. Masak air aja di video dibuka gitu ya, kayak masak apa aja gitu ya. Di sini sangat seru sekali ya teman-teman, tapi sayang kita cuma bertiga ya. Sebenarnya ada temennya di sana tuh ada, cuma kita milih tempat yang di sini aja. Aku masih selfie itu sama anakku. Dan anakku tuh dimana-mana makan ya, tapi untuk hobi makan tuh suami udah siap-siap mau mandi. Untuk anakku hobi makan tapi badannya tetap kecil segitu ya, jangan sampai seperti emaknya ya. Terus suamiku balik lagi, nggak tahu apa tuh ketinggalan dia ya, mau mandi dulu, mau bersih-bersih. Dan aku masih tetap main ponsel dan anakku masih aja juga makan jajan tuh dia tuh. Ya sebenarnya kasihan ya, dia sendirian nggak ada temennya. Aku masih sibuk dengan ponselku. Tuh suamiku udah berangkat. Anakku pakai main dada-dada seperti itu, kayak mau ditinggal kemana aja ya, padahal ayahnya cuma mau mandi. Kita cukup lama di sini ya teman-teman. Tuh anakku nggak tahu mau pergi kemana dia. Mau matiin video, tak suruh matiin videonya. Ternyata anakku nggak bisa tak suruh matiin videonya. Dan ini singkat cerita udah ala-ala goreng telur ya. Buat anakku itu abaikan saja ya wajan gosong hitamnya ya. Ya seperti itu. Itu meskipun hitam tapi dimasakan gak hitam ya teman-teman. Itu emang seperti itu, kompornya itu warnanya merah jadi tembus ke itu hitam. Terus aku juga suka masak di tungku gitu ya, kadang kalau pas gas habis apa gitu. Nah ini singkat cerita kita malamnya udah malam aja gitu ya. Ini aku masak sambal telur sama anakku goreng telur sama bikin sambal gitu ya. Soalnya ini di kantin itu nggak ada yang jualan, maksudnya kantinnya itu tutup semua gitu, karena emang bukan weekend dan pengunjungnya ini ya nggak ada, cuma beberapa gitu, nggak rame. Kalau rame itu siang, ada PT apa gitu, ada
ada di kumpul di situ, ada acara di situ gitu, emang rame sih. Ini singkat cerita, kita setelah makan kita jalan-jalan malam ya. Rugi ya kalau kita di sini enggak jalan-jalan malam lihat pemandangan gitu ya. Kita rugi banget ini di sini ya, melewatkan suasana malam di sini yang sangat indah dan nyaman ya teman-teman ya. Itu anakku selalu suka geret-geret kerudung gitu kalau jalan. Dia tuh suka kerudungku suka ditarik-tarik gitu. Sebenarnya ya sering tak omelin juga, soalnya kadang aku jalan itu agak ribet gitu. Aku bawa diriku sendiri aja udah ribet gitu, apalagi masih digangguin sama anak wedok gitu ya. Makanya aku seneng tuh kalau anak wedok sebenarnya sama bapaknya gitu, bukan apa-apa ya, cuma aku emang seperti itu. Maksudnya kalau jalan mending kalau digandeng gitu, masih mending ya. Kalau misalnya ditarik-tarik gitu, kita kan juga susah gitu geraknya gitu. Makanya aku juga kadang suka marah. Ya marah bukan berarti apa gitu, maksudnya tak bilangin jangan kayak gitu udah sama bapakmu. Aku seringnya kayak gitu, karena emang anakku ngintilnya tuh seperti itu. Dia suka ngelendot tarik-tarik gitu kan, tarik-tarik jilbab, tarik-tarik baju gitu. Nah, dia kelihatan bahagia banget ya guys ya, tuh anak. Dan anak masih naik lagi ke sini menganu keindahan suasana malam hari di kebun pinus ya. Dan nggak lupa juga ya sambil video-video, foto-foto gitu ya. Sebenarnya ini kita menuju atas ini, sebenarnya ini kafe ya. Mungkin kalau misalkan kalau misalkan pas weekend mungkin di sini juga rame ya teman-teman ya. Malam pun di sini mungkin juga rame ya. Dan kafenya pun itu buka ya mesti ya. Berhubung ini pengunjungnya cuma nggak saya sih, ada lah beberapa gitu. Tetap ada gitu. Cuma enggak rame banget gitu. Ini sebenarnya kan jualan sebenarnya harusnya ya. Cuma ya itu yang saya bilang tadi, sebelum kita ke tempat wisata harus menguasai dan harus tahu tempat wisata itu dulu ya teman-teman. Jadi kita enggak sendirian gitu. Nah, ini kita lewat jembatan di atas gitu ya. Ini juga indah banget tuh, ya Allah, aku lenjeh banget tuh sama anakku itu. Jalan aja. Pokoknya nggak ada capeknya ini kita ya. Jalan terus sampai kakiku tuh kalau malam itu nggak bisa tidur linu-linu gitu. Kita udah berapa hari ya di sini ya. Maksudnya kita start dari Lampung sampai ke sini ini udah berapa hari aja itu pas itu. Dan aku baru sempet upload bikin videonya. Sebenarnya ini udah dari sebelum tahun baru kemarin ya teman-teman ya. Nah tuh ada lingkaran-lingkaran dan lampu-lampu yang indah, ya Allah. Aku seperti itu. Lihat diriku sendiri aja aku ilfil. Astaga. Asik sendiri pokoknya ya, meskipun kita cuma bertiga yang keliling-keliling. Coba kalau rame ini kayaknya lebih seru ya, tapi spot-spot fotonya lebih seru kalau kayak gini ya. Cuma banyak kelihatan pemandangan gitu, nggak terlalu rame banyak orang gitu. Kalau terlalu rame juga kita ya seneng juga sih, maksudnya banyak temennya sebenarnya. Ya apapun itu ya dinikmati, disyukuri aja lah ya. Itu ada yang nongkrong kayaknya ya sekitar penjaga di sini ya. Dia ya ada bilang kalau weekend di sini rame Bu gitu. Ada yang jaga itu, dia kayak diang biar ini kan emang dingin banget gitu ya. Tapi kalau kita jalan, karena kita jalan terus ada yang nanjak gitu kan, kita kan capek, jadi kita meskipun nggak berkeringat tapi kita juga ini
apa nggak merasa kedinginan gitu kalau kita jalan itu malahan. Dan ini lampunya ini, dan suamiku ini setai merekam terus dia. Tuh kita di sini tuh pemandangannya ya, masya Allah, di sini ya indah banget ya teman-teman ya. Kapan-kapan kesini lagi insya Allah kalau ada rezekinya. Tapi di tempat wisata lain mungkin ya lebih ini banyak apa, biar ada sensasi yang berbeda-berbeda gitu ya di tempat-tempat yang ini. Sebenarnya juga ini cafe loh kayaknya tuh ya, cuma karena emang ini nggak buka gitu ya. Mungkin kalau Sabtu Minggu itu yang ramai itu. Seindah ini dan sebagus ini, masya Allah, tabarakallah. Seindah ini dan sebagus ini ya teman-teman ya. Itu suamiku nggak lupa ngerekamin aku terus, itu dia. Dan ini mungkin masih di sini ya, untuk keliling-keliling di sini. Ini juga ada bunga-bunga cantik di sini. Nah, kita melewati bunga-bunga cantik di sini tuh ya guys ya, masya Allah. Tuh anakku sambil tak foto, pose gitu, dia juga seneng banget ini, dia sampai lompat-lompat gitu. Tapi ternyata ada petir guys. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Tuh malam indah banget tuh di sini tuh, bener deh pemandangannya. Siapa yang udah pernah kesini silahkan komen di bawah ya, dan bisa membagikan keseruan-keseruan kalian. Dan silahkan komen-komen tempat mana aja sekitaran sini yang indah, boleh tuh besok kapan-kapan kami kunjungi ya. Insya Allah kalau udah ada rezeki lagi, siap-siap nabung lagi. Keseruan-keseruan kita di malam hari di kebun pinus ya teman-teman ya. Jangan bosen-bosen melihat kita ya. Ini nih pose-pose foto-foto aku sama anakku. Nah, kita di sini di lorong yang kotak-kotak sekarang, lampu yang kotak-kotak. Ini kayaknya kalau rame-rame kita lebih seru ya, banyak temennya ya kalau rame-rame gitu ya. Menikmati suasana di sini itu sangat ini ya, apalagi kita ada acara bakar-bakar ayam apa bakar-bakar ikan, cocol sambal kecap, ini enak banget ini sambil lihat pemandangan di sini, bener deh. Budget untuk masuk di sini juga ini ya relatif murah ya teman-teman ya, apalagi kita bawa tenda sendiri apa. Kecuali kalau kita nginep di glampingan yang udah disediakan, mungkin harganya ya agak lumayan ya, sekitar 700-an atau berapa gitu mungkin ya. Coba cek silakan ya di yang udah pernah nginep di sini, coba harganya berapa, saya pengen ngerti. Dan saya tuh emang nggak nanya soalnya kami emang udah bawa tenda sendiri, udah niat camping sendiri. Jadi cuma sewa lahan aja. Nah ini ceritanya, ini singkat cerita udah di pagi hari ya, langsung lihat pemandangan yang indah gitu ya.
langsung ya masih sepi-sepi aja ya, cuma ada beberapa gitu yang nginep. Itu sebenarnya warung-warung itu mungkin kalau misalnya pas hari-hari weekend gitu itu rame ya pada buka, berhubung ini jadi ini tutup dari semalam, dari sore saya datang itu nggak ada yang buka emang gitu. Dan alhasil kita ya biasalah sambil masak air ya, masak air biar mateng ya. Ini pemandangannya cukup indah dan menyenangkan, cuma ya itu tadi berhubung kita nggak rame-rame jadi kayaknya kurang seru aja gitu ya, cuma kayak kayak ibaratnya kayak sendirian gitu. Sebenarnya ada di tempat-tempat yang ujung-ujung gitu ada sih teman-teman. Nah, kita udah tuh kita itu mau ada perbaikan juga tuh. Aku singkat cerita nih, anakku masih bobok di sini dan aku masak gitu ya. Maaf ya, ini berantakan ya. Aku orangnya tuh riweh gitu kalau ini apa. Nah, tuh lalatnya ini lumayan banyak loh teman-teman ini, tapi tenang aja ini lalat lalatnya aman ya, nggak kayak kita ini kan di pegunungan kayak musim perabukan bunga apa gimana gitu. Emang katanya banyak banget lalatnya, makanya kelambunya ini ditutup ya, jadi sambil kebas-kebas gitulah saya itu ya. Kalau udah matang gitu udah langsung dimasukin di dalam tenda gitu ya. Ini singkat cerita ini kita udah check out ya. Mau keluar dan melanjutkan perjalanan. Itu ada tuh yang kemarin itu masih berlanjut ya, ada perkumpulan apa gitu, anggota apa nggak tahu itu dari PT apa gitu, jadi rame-rame gitu dan kayak training apa-apa ya gitu. Nah kita nggak tahu nih mau setelah ini mau pergi kemana, ini belum ada rencana juga ya. Dan lain kali juga udah saya bilang dari awal-awal kemarin, kalau kita mau bepergian gitu harus ada rencana, seharusnya udah harus ada rencana matang-matang ya, harus di mana gitu, biar nggak seperti kayak kita gini ya, cuma belum tahu ibaratnya pengalaman ini masih nol apa kita asal aja gitu. Dan kita udah dibukakan pintu keluar, kita mulai ini ya tuh warungnya ternyata buka guys, ternyata buka. Dan mungkin ini mau mobil-mobil kendaraan yang ini ya, yang tadi rame-rame gitu mungkin ya, cuma nginepnya dia di sana gitu, di sebelah gitu apa gimana saya juga kurang jelas ini. Soalnya ini beda parkirannya, yang saya ini sama itu sebelah itu beda tuh, banyak mobil-mobil tuh. Rame ternyata guys, rame, tapi nggak tahu di mereka itu nginepnya di mana semalam. Kok enggak itu tuh udah rame aja loh di sini tuh. Ya sebenarnya seneng sih, cuma kita kan nggak bawa rombongan apa, jadi ya seperti itu keadaannya gitu ya. Kalian kan bisa lihat ya, tapi pemandangan seindah ini gitu ya, ya Allah. Sebenarnya aku sebelumnya sudah pernah sih ke daerah Lembang sini, tapi ada berapa kali lah, 2 atau 3 kali ke Gunung Tangkuban Perahu di tahun 2010 dulu. Tapi belum seindah itu gitu pada waktu itu. Sekarang udah berubah banget, dari pintu masuknya, dari apa sudah berubah, nggak seperti sekarang. Wow, keren banget sekarang beneran deh. Sekarang seindah ini guys, dan aku tuh kaget gitu. Aku juga pernah lewat sini tapi kok udah beda ya gitu. Aku bilang gitu sama suamiku, kok ternyata udah beda. Nah ini di sebelah itu udah lain gitu loh, wisatanya udah lain gitu, berderet-deret gitu. Ada, kita tinggal pilih yang mana gitu, ada.
Dan ini suamiku sudah ini ya. Ternyata di sini juga ada angkot-angkot ya, guys. Ternyata sudah ada angkot-angkot. Oh, ada orang yang lari pagi juga, mungkin sekitaran sini aja ya. Latihan fisik gitu kayaknya. Nah, kita ini bener-bener nggak tahu ya mau kemana lagi ini habis ini nih. Kita baru pikirin nih. Pokoknya intinya kita mau keliling gitu ya. Nggak tahu ini habis ini kita mau kemana, tidur di mana. Itu benar-benar kita belum mikirin, nanti mikir sambil di jalan gitu. Cuma emang sih ada rencana aku mau nemuin seseorang gitu ya, temen gitu yang ada di Kroya, namanya Kak Nisa. Ada emang rencana niat ada nemuin temen aku di situ gitu ya. Tapi kan kita karena kita stay-nya dari Lampung mau langsung ke situ, ke Kroya gitu ya. Tapi kan kita emang ya sekalian mau jalan-jalan aja gitu. Jadi kita ya pengen menikmati suasana tempat yang ada di sekitar yang kita lewatin gitu kan. Dan ini kita sudah, alhamdulillah kita sudah sampai jalan raya lagi ya, maksudnya itu tadi kan seperti kayak di hutan, ya nggak di hutan sih, apa namanya ya, tempatnya udah berbeda lah. Kalau ini kan udah kayak di jalan raya perkotaan gitu, kita cari makan, cari apa gitu, ini udah enak di sini ya. Dan ini saya tiba-tiba di sini tuh aku masuk angin, guys, karena semalam itu dingin banget dan nggak ada baju hangat, itu nggak ada, suami pun nggak ada, anak pun nggak ada. Cuma kalau mereka berdua itu emang udah tahan dingin, kalau aku jangan lupa nggak tahan dingin. Part selanjutnya ya, itu nggak tahu semalam itu